Di ilmu komputer, kita sering perlu mencari informasi spesifik dalam sekumpulan data. Disinilah algoritma pencarian berperan. Algoritma ini menyediakan cara untuk menemukan nilai target secara efisien dalam kumpulan data. Bayangkan mencari nomor telepon teman di buku telepon yang sangat besar. Algoritma pencarian membantu kita melakukannya dengan cepat. Di sisi lain, algoritma pengurutan digunakan untuk menyusun data dalam urutan tertentu, seperti menaik atau menurun. Ini berguna untuk tugas-tugas seperti menampilkan data dalam daftar terurut atau menyiapkan data untuk algoritma lain. Pikirkan mengurutkan setumpuk kartu berdasarkan jenis dan peringkatnya. Algoritma pengurutan membantu komputer melakukan ini dengan data. Pencarian dan pengurutan adalah operasi mendasar dalam ilmu komputer, dan memahaminya sangat penting untuk menulis kode yang efisien dan optimal. Mari kita jelajahi beberapa algoritma pencarian dan pengurutan yang umum. Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi setiap hari. Mulai dari mencari dan mengatur data dalam basis data, efisiensinya dapat memengaruhi kecepatan dan kinerja perangkat lunak secara signifikan. Pencarian linear, juga dikenal sebagai pencarian berurutan, adalah algoritma pencarian paling sederhana. Cara kerjanya dengan memeriksa setiap elemen dalam daftar secara berurutan sampai nilai target ditemukan akhir daftar tercapai. Python def linear search, data, target, args, returns for I in range 5, lap 2. Target equal 8, index equal linear search update find equal Elsevier Wils, pencarian lihat sembah pada tim disingkan. Imbal curinik dalam deketikil getare diurutkan. Pencarian biner adalah algoritma pencarian yang lebih efisien yang bekerja pada data terurut. Dimulai dengan membandingkan nilai target dengan elemen tengah daftar. Jika nilai target sama dengan elemen tengah, pencarian selesai. Jika nilai target kurang dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan di paruh kiri daftar. Sebaliknya, jika nilai target lebih besar dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan di paruh kanan. Proses ini diulang sampai nilai target ditemukan atau ruang pencarian habis. Python def binary search, data target, args, returns low equal no, data wadua menurut 40. Dan data terurut search and research di ulamana satu, else. Pencarian biner secara signifikan lebih cepat daripada pencarian linear untuk kumpulan data yang besar, karena menghilangkan setengah dari ruang pencarian dengan setiap perbandingan. Hashing adalah teknik yang menggunakan fungsi hash untuk memetakan kunci ke indeks dalam tabel hash. Ini memungkinkan pengambilan data yang sangat cepat, karena waktu pencarian hampir konstan terlepas dari ukuran kumpulan data. Saat mencari nilai, fungsi hash digunakan untuk menghitung indeksnya dalam tabel hash. Jika nilai ditemukan di indeks tersebut, pencarian berhasil. Namun, tabrakan dapat terjadi ketika beberapa kunci dipetakan ke indeks yang sama. Berbagai teknik resolusi tabrakan, seperti chaining atau open addressing, digunakan untuk menangani situasi ini. Python class hashtable equal hashtable pool, hashtable.insert appel 5, hashtable.insert 2, hashtable.insert peri. Output 2 print hashtable.search, output none. Hashing sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian sering, seperti basis data dan cache. Bagian 5. Membandingkan algoritma pencarian. Setiap algoritma pencarian memiliki kelebihan dan kekurangannya, membuatnya cocok untuk skenario yang berbeda. Pencarian linear mudah diimplementasikan dan bekerja pada data yang tidak diurutkan, tetapi menjadi tidak efisien untuk kumpulan data yang besar. Pencarian biner, di sisi lain, efisien untuk data terurut dan memiliki kompleksitas waktu logaritmik. Namun data harus diurutkan sehingga tidak cocok untuk kumpulan data yang tidak diurutkan. Hashing sangat cepat untuk pencarian dengan kompleksitas waktu yang hampir konstan, tetapi membutuhkan fungsi hash yang baik dan berpotensi menimbulkan tabrakan. Memilih algoritma pencarian yang tepat tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran kumpulan data, apakah diurutkan atau tidak, dan frekuensi operasi pencarian. Bagian 6. Bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang berulang kali melangkah melalui daftar, membandingkan elemen yang berdekatan, dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang sampai daftar diurutkan.
Berikut adalah fungsi Python untuk menunjukkan cara kerja bubble sort. Bubble sort mudah dipahami dan diimplementasikan, tetapi tidak efisien untuk kumpulan data besar karena kompleksitas waktu kuadratnya. Bagian 7, selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana lainnya yang bekerja dengan membagi daftar menjadi dua bagian, subdaftar terurut dan subdaftar tidak terurut. Algoritma berulang kali memilih elemen terkecil dari subdaftar tidak terurut dan menukarnya dengan elemen di awal subdaftar tidak terurut. Proses ini berlanjut hingga seluruh daftar terurut. Python def selection sort data arcs in range -1 for j in array +1 n data min then to tab selection sort data print data terurut. Selection sort umumnya lebih efisien daripada bubble sort, tetapi masih memiliki kompleksitas waktu kuadrat dan buah kurang cocok untuk kumpulan data besar. Bagian 8, insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan yang membangun daftar terurut satu elemen pada satu waktu. Insertion sort mengulang melalui daftar dan untuk setiap elemen ia memasukkannya ke posisi yang benar di bagian daftar yang telah diurutkan. Python def insertion sort data arcs for I in range 1 to n, unbound key equal data I j equals I while j no and key get data j plus 1 j minus 1 data j plus 1 key. Konto penggunaan data 5 2 tut. Insertion sort data urut data. Insertion sort relatif efisien untuk kumpulan data kecil dan data yang hampir terurut. Namun kompleksitas waktu masih kuadratik dalam kasus terburuk. Bagian 9 bit taimbon pu murad tu and bagi futuruk seding chafaz Syrian berulvong through efisiensi dan komplekses. Algoritma keuntungan kekurangan. Bubble sort mudah diimplementasikan, tidak efisien untuk kumpulan data besar. Selection sort berkinerja baik pada daftar kecil. Kompleksitas waktu kuadrat. Insertion sort efisien untuk data yang hampir terurut, bisa lambat untuk kumpulan data besar atau tidak terurut. Pilihan algoritma pengurutan tergantung pada persyaratan spesifik aplikasi, termasuk ukuran kumpulan data, urutan awalnya, dan kinerja yang diinginkan. Bagian 10. Kesimpulan. Memahami algoritma pencarian dan pengurutan sangat penting bagi setiap programmer. Pencarian linear sederhana tetapi tidak efisien untuk kumpulan data besar. Pencarian biner jauh lebih cepat untuk data terurut, sementara hashing unggul dalam skenario yang membutuhkan pencarian sering. Dalam hal pengurutan, bubble sort dan selection sort sederhana tetapi tidak efisien untuk kumpulan data besar, sementara insertion sort bisa menjadi pilihan yang baik untuk data yang hampir terurut. Memilih algoritma yang tepat tergantung pada persyaratan spesifik dari tugas yang dihadapi, seperti ukuran data, urutannya, dan kinerja yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat, programmer dapat memilih algoritma yang paling efisien untuk kebutuhan mereka, yang mengarah ke kode yang lebih cepat dan lebih optimal.